Halo kami friends, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik. Oke, seperti biasa ya, kita akan ada review dan juga stock picks yang kali ini dengan Coach Steven. Halo, selamat siang Coach Steven. Gimana kau kabar hari ini kau? Yang Mas Nasi, baik-baik. Mana kabarnya? Lama nih kita. Alhamdulillah. Jika baik kok. Wah, ini kita yang dipakai berbeda ya kok. Pakai merah, kira indeks merah. Coach Steven pakai hijau, indeks hijau kok. Iya, iya. Oke, kami friends, seperti biasa kali ini kita video live dengan Coach Steven sebagai founder Cancel Trader. Nah, nanti kalau kami friends ada pertanyaan, jangan ragu, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan sebelum kita mulai, disclaimer on dulu bahwa perbincangan siang ini bukan merupakan rekomendasi buy or sell, jadi resiko untung maupun rugi menjadi tanggung jawab kami friends masing-masing. Nah, sebelum dimulai, kita akan melihat nih secara weekly dari kondisi global. Untuk Dow Jones secara weekly ini mengalami pelemahan yaitu 2,66% dan untuk yang Nasdaq secara weekly mengalami pelemahan juga yaitu sekitar 2,62%. Dan untuk selanjutnya untuk KB Friends, nanti kalau ada pertanyaan, jangan ragu bisa tulis di kolom komentar. Nah, untuk US Dollar Index secara weekly mengalami penguatan 0,64%. Tadi untuk Dow Jones mengalami pelemahannya itu 0,07%, Nasdaq penguatan 1,51%, dan untuk komoditas oil secara weekly mengalami pelemahan 1,56%, dan untuk gold mengalami penguatan 0,71%, dan untuk timah secara weekly mengalami pelemahan 0,61%, dan nikel secara weekly mengalami penguatan 0,33% dan call secara weekly juga pelemahan 0,54%. Dan untuk CPO secara weekly ya mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa komoditas yang lainnya, yaitu peningkatan hingga 3,28%. Dan selanjutnya untuk Cabin Friends, kita akan melihat nih secara teknikal ISG kita melihat secara beruntun yaitu closing hijau terus. Oke, Coach Steven, silakan Bang. Oke. Bentar, saya adjust dulu. Oke. Udah kelihatan ya, teman? Iya kok, kelihatan kok. Oke, jadi intinya lihat kemarin itu bulan Juni ini ya sempat double top dan itu target penurunannya 1.700-an, lalu itu ISG rally cukup kan bulan ini awalnya kita open hammer ini, terus sekarang kita kembali ke area all time high sebelumnya. Waktu kita sideways 2 kemarin itu area all time high 400-an. Dan kita menyentuh area tersebut memang candle kemarin ini black karena inverted hammer lah volume yang cukup besar ya. Tapi kita lihat hari ini ya mampu tapi memang dari banking kita yang drive ISG ini prioritas dari saham-saham. Untuk kedepannya apakah ISG akan melanjutkan atau enggak, itu kita bisa tahu pasti, tapi yang perlu kita waspada kemarin ISG rally ini meninggalkan cukup banyak. Jadi gap pertama itu dan 10 Juli, ini gap satu, kedua, gap ketiga, 4, dan ada 5 gap yang tidak ditutup yang sama. Yang mana kalau semisal memang ini ISG tidak begitu kuat, closingnya kembali merah, nah itu ada kemungkinan ISG close gap pertama dan juga gap ketiga, yang mana itu juga bertepatan
area demand-nya kemarin. Lihat di sini kan ada 70 sampai 724 demand-nya ISG. Nah, ini kalau misalnya ISG dan tutup gap di sini itu masih sangat oke karena itu emang ada demand belum untuk melanjutkan karena kalau emang secara ya Elliott wave ya. Kalau kita lihat di sini dari bottom yang bawah ini ISG wave 1, wave 2, 3, lalu kemarin wave ada potensi wave 5 kan bisa sampai 7.000. Nah, kalau misalnya 7.600 ya itu mungkin mulai ke drive dari drive juga ya karena kalau kita secara ISG kita tapi LQ45 belum membuat higher high dari rebound waktu bulan Mei kemarin. Jadi kita tetap harus kalau misalnya ISG koreksi ya kita enggak masih punya cash di saham-saham yang bagus, tapi kalau rally seenggaknya kita juga momentumnya karena kita punya saham yang drive untuk ISG rally ini. Mungkin seperti itu dulu. Jadi untuk teman-teman perlu mulai waspada ya di area jangan terlalu agresif. Oke, Kak Steven. Ini ada yang komen nih kok, suaranya katanya putus-putus kok. Suaranya putus. Ini masih putus-putus. Coba cek lagi kok, cek-cek. Tes. Halo. Dengar nggak ini suaranya? Oke, ini udah lebih stabil kok. Lebih stabil. Jadi tadi mungkin ulang lagi ya. Oke, jadi iya ya teman-teman. Sekarang kita tadi supply area. Jadi Darvas Box 2 tahun di itu dia 7.000 sampai 7.000. Jadi di sini teman-teman kalau kita ambil posisi karena ini kita resist kalau kita tembus high lagi dari candle kemarin sebuah hal yang bagus. Tapi kalau perlu waspada karena ini ya ada 5 gap di kemarin dari awal Juli. Itu gapnya ada 5 itu pada hari yang sama. Kita lihat ini pertama ini itu ada gap tanggal 11, tanggal 11, lalu 11 dan tanggal 8. Jadi semisal ISG koreksi itu pun juga hal yang sangat bagus, sangat wajar. Kenapa? Karena di sini kita lihat ISG-nya membuat higher high, tapi indeks LQ45-nya tidak membuat higher high. Jadi bisa kita katakan kalau kenaikan kemarin hanya didorong oleh beberapa saham saja, yang terutama kalau kita tahu ya dari saham-saham Konglo. Terutama setelah kemarin Brand, Petro, dan Cuan dilepas notasi dari MSCI, nah mereka bisa ada chance untuk masuk MSCI lagi, makanya indeks kita rally cukup signifikan. Jadi untuk sekarang kalau memang kita lihat saham-saham Pak PP juga dan konglo-konglo lain sudah mulai di area resist, dan kalau memang koreksi dulu, yaitu kesempatan yang baik untuk kita buy. Jadi teman-teman kalau di area sekarang jangan terlalu agresif, tetap ada cash, jadi semisal koreksi kita bisa ambil saham-saham tersebut yang koreksi, tapi kalau misalnya kita ISG-nya rally lanjut lagi, nah kita tidak ketinggalan juga karena kita sudah ada posisi. Jadi seperti itu. Oke, kok. Ini kalau kita lihat ISG dari moversnya ada game changer ya kok. Kayak DCEI itu udah muncaki 4 dengan market cap tinggi ya kok. Itu kalau kita nggak segera beradaptasi kemungkinan ketinggalan ya kok dari rally ISG belakangan ini ya kok. Betul, karena kan emang ini seperti waktu akhir-akhir tahun kemarin ya, kalau nggak salah kan sempat juga ISG all time high didorong dari saham-saham Konglo. Nah, kalau misalnya kita emang nggak punya emiten-emiten tersebut, ya otomatis portofolio kita underperform dibandingkan dengan indeks kita. Itu sebabnya kita harus ngikutin irama market seperti apa. Kalau emang sekarang banking masih belum oke, ya udah kita hindarin dulu. Atau kalau memang itu buat invest jangka panjang, ya udah masukin ke porto invest.
seperti itu. Jadi kita ikutin aja flow-nya di market kemana, kita ikutin masuk di situ. Baik kok. Oke, selanjutnya kita akan melihat sekilas info market. Untuk value transaksi di sesi satu ini sebanyak 9,25 triliun. Dan untuk top gainers dipimpin oleh saham NRCA, CDIA, dan juga Coin. Dan untuk top loser dipimpin oleh saham CSMI, MFIN, dan juga FIT. Nah, untuk net foreign buy dipimpin oleh saham BBRI, Wi-Fi, TLKM, dan juga AXI. Net foreign sell dipimpin oleh saham BMRI, BBCA, SSIA, dan juga ICBP. Nah, untuk selanjutnya untuk Happy Friends yang mau dividend hunter, untuk bulan ini masih ada yaitu saham EAS, yaitu come date-nya tanggal 24 Juli, sebanyak 2,2 rupiah. Dan selanjutnya kita akan melihat saham-saham pilihan dari Coach Steven. Silakan, Kak. Oke. Ini yang pertama, kita di sini ada saham AADI. Jadi untuk AADI ini menarik kenapa? Karena kita lihat di sini ada resist trend line-nya ya. Dari sejak IPO, setelah dia arah beruntun, lalu koreksi lumayan, dan sini kelihatan kalau ada resist trend line yang menyentuh dua dan beberapa kali high di sini ya. Sudah beberapa kali mencoba untuk tes, untuk breakout, tapi masih belum mampu. Dan di sini kita lihat sekarang kondisinya termasuk low risk. Kenapa? Karena posisi sekarang sedang berada di demand area. Kalau teman-teman lihat di sini, demand areanya ada di 6.700 sampai 6.800. Jadi teman-teman kalau mau coba spec buy di sini boleh. Dan kalau misalnya dia jebol membuat lower low di 6.650 ini, jadi lowest-nya dari beberapa candle ini ada di 6.650. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa batasi risikonya. Kalau dia close di bawah itu atau intraday jebol dengan volume yang cukup besar, teman-teman bisa batasin dulu risiko. Tapi kalau misalnya ini bisa breakout, terutama dari MA20 daily-nya ini yang sekarang jadi resistance, garis merah, teman-teman mungkin bisa consider untuk tambah posisi, apalagi kalau dia berhasil breakout di 7.100. Karena ini berarti dia valid breakout dari resist downtrend lainnya. Dan kalau bisa breakout dari supply area yang di 7.100 sampai 7.225, ini ada potensi untuk melanjutkan ke area supply berikutnya di 7.600 sampai 7.825. Ini untuk AADI. Lalu berikutnya kita ada saham Ratu. Nah, Ratu ini juga menarik setelah IPO, dia koreksi lalu penguatan cukup signifikan karena di sini kalau kita lihat ada pola reversal di sini inverted head and shoulder, lalu sudah naik dan sekarang masih konsolidasi lanjutan. Nah, di sini yang bisa kita lihat sekarang berada di area demand di 7.000 sampai 7.200. Dan ini termasuk cukup low risk karena kita lihat kemarin setelah breakout MA20 daily di sini, garis merah ini, dan sekarang ada potensi untuk retest di MA20 tersebut. Bagusnya apa? Waktu dia breakout ini, volumenya diiringi dengan volume yang gede waktu hijau. Dan sekarang koreksi dengan low volume. Dan kalau kedepannya Ratu ini bisa bertahan di area 7.000 sampai 7.200, maka ada potensi penguatan untuk tes ke arah 8.000. Dan kalau bisa membuat high-high lagi, maka tidak menutup kemungkinan untuk naik lagi tes ke arah 9.000. Tapi sebagai syarat teman-teman harus jaga area stop loss-nya di 6875 ini ya, atau 6.900 sesuai dengan risk profile teman-teman masing-masing. Yang pasti sekarang termasuk low risk karena area demand-nya di 7.000 sampai 7.200. Lalu berikutnya kita ada Bumi. Sebenarnya tadi mau rekomen Dewa juga, cuma Dewanya udah naik kenceng breakout, jadi kita ganti. Berikutnya ini ada Bumi. Nah, Bumi ini menarik juga karena kita lihat kemarin breakout dengan volume yang cukup gede. Jadi di sini kan Bumi sempat sideways. Dan kalau kita lihat dia membuat pola triangle. Nah, di sini dia membuat symmetrical triangle dan berhasil breakout dari consolidation-nya dengan volume yang cukup besar. Dan koreksi 2 hari kemarin ini dengan volume yang kecil, dan hari ini juga kalau misal bisa close di atas 119 atau itu di atas MA200 daily,
maka ada potensi untuk boom ini melanjutkan kenaikannya lagi. Apalagi kalau kita lihat sekarang volumenya sudah cukup bagus ya. Untuk sesi 1 bisa lebih gede dari 2 hari kemarin, maka kemungkinan kalau misal hari ini bisa closing di atas 119 atau EMA 200, maka volumenya bisa breakout lebih gede dari 2 hari koreksi, maka itu indikasi yang bagus. Kalau bisa breakout 122, yang mana itu resist yang sering dilewatin, kalau misalnya bisa breakout di situ, maka ada potensi boom ini melanjutkan ke 127 sampai 132, ini merupakan supply area kemarin, dan kalau masih bisa lanjut lagi, maka akan tes ke fan principle kedua di 148 sampai 154. Jadi di sini teman-teman bisa jaga kalau misalnya mau entry, jaga kalau dia breakdown dari MA20 daily-nya ini. Di sini 116. Kalau misalnya mau tawar sampai lebih bawah, boleh juga. Kalau misalnya dia breakdown 109, jadi teman-teman batasi risiko. Seperti itu. Lalu berikutnya, apa ya tadi kok lupa saya. Oh ini, DSNG. Nah, oh sudah bikin higher high. Nah, DSNG ini bagus kenapa? Secara CPO, kalau kita lihat TAPG kan udah mulai kenceng tuh. Udah all time high. Nah, yang belum masih laggard tuh di DSNG ini. Kalau teman-teman lihat DSNG ini kemarin dia breakout dari resist downtrend lainnya. Dan di sini kalau kita lihat juga dia membuat pattern ascending triangle, atau bisa teman-teman mau bilang double bottom juga boleh. Dengan di sini targetnya kenaikan 190 poin dan target pertama di 1030. Tetapi kalau ini bisa bertahan di area sini karena DSNG baru saja ini breakout volume ya, teman-teman lihat di sini waktu breakout base yang cukup panjang dari April, Maret sampai Juli kemarin ini disertai dengan volume yang gede. Dan ini baru lonjakan volume yang awal dari base-nya ini, maka ada potensi untuk return-nya cukup lumayan. Jadi teman-teman tinggal pinter-pinteran cari area entry. Dan kalau untuk sekarang posisi DSNG ada di area supply-nya 980 sampai 1000. Kalau emang DSNG nanti bisa closing di atas 1000, teman-teman mungkin bisa boleh spec buy, tetapi tetap dengan lot-nya yang sesuai dengan risiko profilnya teman-teman ya. Kalau misalnya dia close di atas 1000, yang mana itu angka psikologis dari resistance ya biasanya. 1000 itu kalau bisa atas itu, maka ada potensi untuk lanjut ke supply area berikutnya di 1075 sampai 1100. Dan kalau masih kuat lagi bisa sampai ke 1170 di sini. Jadi teman-teman batasi risiko, kalau misalnya dia emang nggak bisa close 1000, mending tunggu dulu sampai dia membuat base lagi ini sampai lebih matang, baru teman-teman entry. Mungkin itu aja dulu 4 saham tadi. Karena kalau kita lihat memang ya, susah ya untuk cari stop pick-nya. Karena saham-saham Konglo juga udah naik lumayan. Kalau mau cari tempat koreksi juga agak dalam. Jadi ini yang masih oke itu yang tadi saya sebutkan. Gitu. Mungkin teman-teman kalau ada yang Baik, ini ada pertanyaan kok, saham sama kok. Same, itu kan ya, punyanya Elang Mahkota Group ya. Sarana Metitama. Oh, Same. Ini kalau kita lihat dia masih di area sideways besarnya ya. Same ini dibilang menarik, mulai menarik karena dia di sini mulai breakout dari MA20-nya, yang mana kemarin menjadi resistance. Tetapi kalau teman-teman yang belum punya mungkin bisa tunggu ini, kalau emang valid dia bisa closing di sini di atas 100, di atas 256, teman-teman boleh consider untuk buy. Tapi kalau dia nggak bisa close di atas 256, mending tunggu dulu untuk validasi MA20-nya ini apakah benar kuat atau enggak. Karena kalau misalnya dia nggak kuat, dia akan sideways dulu di area bawah ini sampai 240. Jadi ini area sideways-nya, bawahnya support. Lalu kalau misalnya dia emang bisa sampai 256 closing-nya, maka ada potensi dia untuk
tes MA 200 daily, yang itu pas dengan supply area di 276 sampai 282. Jadi ini bisa dimanfaatin buat swing pendek, asal dia closing bisa di atas 256 ya, teman-teman. Baik Gitu. kok. Next saham PGEO kok. PGEO. Nah, ini salah satu saham swingnya Kenso ini dari kemarin. PGEO. Ya, PGEO ini menarik karena kalau kita lihat, ini aku delete dulu ya, bentar. Nah, PGEO ini all time high-nya kemarin di 1680. Lalu selama 3 hari terakhir kemarin mencoba untuk closing di atas 1680 masih belum kuat. Nah, kalau kedepannya bisa closing di atas 1680, maka itu pertanda bagus karena berarti sellernya udah mulai habis dan yang menang buyernya. Dan ini kalau kita lihat last high-nya kemarin di 1735, maka itu bisa jadi titik untuk teman-teman kalau misal emang mau ikut kejar, tunggu dia bisa breakout di 1735 atau emang valid close di atas 1680. Tapi yang teman-teman harus ingat ini termasuk udah naik cukup banyak ya. Jadi kalau emang buat titik stop loss kalau mau set di sini. Jadi ini kan area supply-nya kemarin di 1610. Kalau misalnya bisa bertahan di 1610 mungkin masih oke untuk dikit. Tapi kalau begitu dia jebol 1610 maka lebih baik teman-teman buang dulu karena di sini eh, pas dengan resist support trend lainnya di sini kalau misalnya dia jebol 1610 maka ada potensi untuk retest ke demand area yang di bawah itu pas di MA20 jadi di 1465 sampai 1510 ini. Begitu. Jadi teman-teman semakin belinya di dekat area resist, perhatikan money managementnya, position sizingnya jangan terlalu agresif juga. Sehingga kalau misalnya kena stop loss-nya itu teman-teman masih bisa mentolerir. Seperti itu untuk PGEO. Baik kok. PGEO kalau dilihat juga ada suntikan dana juga ya kok dari Danantara dan juga kemungkinan untuk kedepannya banyak green energy yang secara gak langsung meningkatkan revenue dari PGEO ya kok. Betul. Nah, jadi emang sebenarnya secara bisnisnya emang menarik ya. Dan pergerakannya ini kalau saya kemarin sempat lihat broksumnya ya dari awal Juni ini di sini waktu dia bergerak di parallel channelnya sebelum dia breakout parallel channel ini ada broker SS yang akum cukup lumayan. Nah, jadi di sini juga menarik secara TA, secara broksum. Jadi untuk entry sih emang di sini bagus. Tapi kalau teman-teman mau lihat lagi, mungkin paling aman ya kalau misalnya teman-teman bisa baca broksum, dilihat broksumnya dari big player-nya ini average-nya di mana dan di situ ada yang biasanya kalau misalnya koreksi di situ biasanya bisa mantul. Jadi teman-teman cari rebound-nya, entry-nya di dekat area big player. Tapi kalau misalnya emang dia berhasil breakout all time high, ya nggak ada salahnya teman-teman coba untuk buy, tapi tetap dengan disiplin ya. Jangan FOMO terus nggak mau cut loss, denial, terusnya nanti nyangkut. Gitu. Uh, Kok nggak ada suaranya ya, Mas Nasi? Oh iya kok. Ini kalau kita coba tracking ya kok, untuk beberapa saham yang indikasi ada Danantara masuk, flow yang masuk itu pakai broker SS ya kok, kalau kita amatin ya kok. Nah, kalau itu saya belum ngeliatin sampai segitunya ya. Tapi ya mungkin bisa jadi kalau yang dari Danantara pasti pakai broker tertentu. Tapi kalau broker apanya saya belum cari tahu. Karena nggak begitu main yang di saham BUMN yang lain kayak misalnya kayak Krakatau Steel tuh saya kemarin cuma buat scalping aja. Kalau buat keep swing gini lebih tertarik sama yang PGO yang nggak terlalu liar dan market cap-nya lebih gede. Seperti itu. Baik kok. Ini next kok saham Raja kok. Raja, oh ya ini saudaranya itu ini induknya. Raja ini juga oke, cuma kemarin kalau saya lihat broksumnya nggak semenarik yang broksumnya Ratu. Kenapa? Karena kalau di Ratu ada foreign yang masuk, kalau Raja ini belum ada indikasi foreign yang masuk.
Jadi lebih ke arah player-player lokal, jadi takutnya itu banyak gocekan gitu. Nah, di sini emang secara TA rajanya menarik karena kalau kita lihat di sini dia pas resist trendline masih belum bisa breakout, tapi pergerakannya juga ketahan support trendline-nya. Dan ini kalau kita lihat MA 200-nya jadi sebagai support di sini, support kuat. Jadi kalau teman-teman misal mau entry, boleh nih. Ini ada demand area kecil di sini di 2400 berapa ini? Bentar. 2480 ini di sini. 2480 sampai 2540. Ya, 2530. Jadi 2480 sampai 2530 ini menarik untuk entry. Even kalau misalnya mau turun lagi sampai MA 200 juga masih menarik, itu di 2410. Asal selama pergerakannya masih ketahan support trend lainnya ini, teman-teman boleh untuk masih keep. Jadi kalau stop loss-nya yang paling aman ya tunggu dia breakdown MA 200-nya atau dia jebol support trend lainnya, atau di sini kalau teman-teman lihat juga dia kan ada area demand-nya di sini. Nah, ini area pertahanan terakhir. Jadi di 2270 sampai 2330 ini area demand. Jadi kalau dia lower low, mau nggak mau harus cut loss. Kalau emang teman-teman bisa tahan dengan toleransi yang cukup lebar ya. Seperti itu. Baik kok. Next saham Pegas kok. Pegas. Oke. Pegas. Ini habis bagi dividen ya, dia gap down. Oke. Pegas dia cukup menarik karena di sini dia ketahan EMA 200 daily-nya, dan kalau kita lihat di sini emang dia gap-nya lumayan gede ya. Dari 1715 sampai 1890, jadi masih ada 100 poinan, 170 poin. Di sini ini gap-nya 170 poin, dan kalau sekarang kita lihat dia ada resist atau supply area di sini 1615 sampai 1630. Dan kalau kita lihat kemarin emang kenaikan dengan volume yang cukup besar, breakout volume di sini, dan hari ini koreksi dengan low volume. Kalau emang di hari ini closing bisa bertahan di 1630, teman-teman boleh spec buy untuk Pegas ini. Dengan target sementara kita ke area supply-nya ini di 1685 sampai 1715. Di sini area supply pertama, kalau dia masih bisa lanjut, jadi dia ada potensi untuk tutup gap di atas. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa tunggu closing aja kalau mau beli Pegas ini. Secara pergerakan emang bagus. Ini target kalau kita gambar ya, 1530 sampai 1630 berarti 100 poin. Targetnya juga 100 poin ke 1730. Nah, di sini pas dengan area supply. Jadi kalau memang masih bertahan, ya bisa lanjut lagi, tapi kalau enggak, ya itu sudah kena target dari patternnya. Seperti itu. Baik kok. Ini next saham Doh kok. Tuh, waduh ini gorengan. Suka gorengan ini. Tanya. Tuh, ini, bentar. Hmm, nih, tuh lagi ketahan resist trend lainnya, dan kalau kita lihat emang dia sideways, konsolidasinya besar ya. Ini dia dari 50 bangkit, dan ini sekarang dia berada di resist trend lainnya. Kalau bisa closing higher high di atas ini 110. Bentar, ini aku gedein dulu di atas 110. Nah, kalau bisa closing di atas 110, ini maka toh jadi menarik. Karena dengan dia closing di atas 110, dia bisa breakout resisten lainnya, maka dia bisa jadi akan menguji level 123 sampai 128, 127. Nah, di sini jadi bisa jadi target terdekat. Kalau misalnya dia bisa breakout 110. Tapi ini juga ada resist di sini ternyata.
118-an ini ada resist. Nah, teman-teman bisa jadikan supply area ini sebagai penghalang pertama ya di 115 sampai 118. Lalu kalau masih kuat bisa lanjut ke 123 sampai 128. 127. Nah, belinya bisa tunggu kalau dia closingnya valid di atas 110. Kalau nggak bisa closing di atas 110, maka dia akan koreksi lagi, tes lagi mungkin di sini dulu, di 95, 97, atau mungkin sampai 100, karena angka psikologisnya di 100. Kalau emang nggak kuat, baru dia akan retest di support trend line-nya ini. Jadi kalau secara elite wave, memang ini kita bisa bilang ABC correction-nya udah kejadian ya, ABC. Tapi nggak menutup kemungkinan ini sekarang jadi wave D, lalu dia koreksi ke wave E. Nah, itu tergantung dengan pergerakan ke depannya, apakah bisa bertahan 110 atau nggak kuat. Itu yang akan ditentukan. Baik, kok. Ini mungkin sekelas sekedar info, kalau Do ada kerjasama ya kok sama WiFi. Mungkin lambat laun, mungkin nanti gantian dari Do ya kok untuk kenaikannya. Setelah WiFi ini kenaikan cukup tinggi ya kok. Itu bisa jadi sih, karena kan kemarin yang waktu ini, rally kemarin di bulan apa ini? Bentar. Nah, waktu bulan Januari ini kemarin kan rally kan bareng-bareng tuh WiFi, Inet tuh naiknya kenceng semua. Nah, kalau sekarang kan yang sudah all time high baru ya, itu kan di Inet sama di WiFi. Nah, kalau yang doh ini emang masih belum ya, mungkin karena yang punya proyek kan yang dapat kerjasama dengan pemerintah kan di WiFi sama Inetnya memang. Nah, kalau dohnya ini yang kerjasama dengan WiFi-nya. Nah, jadi memang kalau misalnya lebih bagus mana, tentu saja lebih bagus WiFi karena dia yang nyediain, Inetnya yang buat kabel-kabelnya dan kawan-kawan. Nah, kalau doh ini saya jujur kurang tahu untuk dari perusahaannya seperti apa gitu. Baik kok, ini last question, saham koin kok, gimana kok? Kalau saham baru mau buka chartnya, tapi kalau saham koin kan saham IPO ya, dari chartnya tentu nggak bisa dibaca karena kemarin cuma suspend sehari, terus buka arah lagi, dan hari ini juga arah lagi. Kalau mau dianalisa ya kita nggak bisa analisa secara TA, tapi teman-teman mungkin bisa lihat di broksumnya ya. Kalau underwriternya masih belum jualan, ya itu berarti masih oke. Itu yang paling umum. Tapi selain itu, ya teman-teman kalau misalnya mau tambah posisi, ya teman-teman harus atur resiko ya, atur posisinya. Karena IPO-nya di harga 100, dan sekarang sudah koin harga berapa ini tadi? Arahnya tuh 600 lebih ya. Bentar. Koin. Oh, itu 135, dan tadi sempat bongkaran ya. Kalau Kalau dari TA jelas nggak bisa dianalisa ini. Yang tahu targetnya di mana ya dari sopirnya aja. Kalau kita penumpang ya cuma ngikutin aja. Seperti itu. Jadi kalau ditanya lamanya masih belum jualan, biasanya umumnya masih oke. Dan mungkin ya nanti kita lihat aja. Broksum hari ini kan dengan volume yang lonjakan seperti ini. Nah, volume yang gede ini dengan candle tadi sempat bongkaran ini, kita lihat yang jualan retail atau yang jualan big player. Nah, itu untuk indikasi apakah masih bisa lanjut atau enggak. Karena sebelum-sebelumnya nggak pernah bongkar, baru hari ini dia bongkar arah. Seperti itu. Baik, Coach Stephen, terima kasih. Oke, selanjutnya sekadar info untuk teman-teman dan juga Kevin Friends yang mau memperdalam tentang teknikal untuk caranya gimana nih biar bisa nambah-nambah cuan gunain aset teknikal. Kami dari Capital Universitas Semarang akan ada acara nanti yang dimana speakernya adalah Coach Stephen sendiri, yaitu acaranya adalah Connecting the Chart, Simple Technical Analysis for Sustainable Profit, nanti yang akan diadakan di hari Senin tanggal 28 Juli 2025, yaitu jam 19.00 hingga selesai dilaksanakan secara Zoom online. Nah, untuk KB Friends yang penasaran apa nih yang akan didapat nanti, mungkin Coach Steven bisa ngasih bocoran dikit-dikit gitu kok. Oke, jadi di acara kelas kita nanti itu kita akan bahas technical analysis tuh gimana sih, asal mulanya technical analysis tuh dari mana,
lalu apa aja yang perlu kita perhatikan untuk technical analysis, dan gimana cara kita menganalisa TA yang simple tapi kita bisa profit. Dan itu yang biasanya saya gunakan versi yang lebih simpelnya. Jadi teman-teman yang baru di awal belajar technical, yang mungkin masih baru join waktu kemarin dari bullish-bullishnya habis market crash ya, yang kemarin banking juga ARB, ya mungkin teman-teman bisa pelajarin juga di TA-nya. Kita join di acaranya Valburi, di situ teman-teman belajar TA-nya seperti apa dan gimana cara membuat trade plan. Jadi dengan patternnya kalau TA ini seperti apa, kalau reversal, dan kita belajar support resistance yang tadi paling umum saya jelaskan tadi. Kita tahu support areanya di mana, demand areanya di mana, supply area di mana. Nah, itu yang jadi kunci untuk teman-teman nentuin kapan untuk masuk, kapan untuk exit. Dan ini udah oke nggak nih kalau untuk masuk, begitu. Jadi teman-teman kalau kepo bisa daftar di linknya ada di sini nggak, Mas Nasi? Ya, untuk teman-teman yang mau join, langsung aja bisa ke IG kami yang udah kami pin, atau langsung scan QR, nanti langsung diarahkan untuk bergabung. Pastinya acara ini free ya kok. Betul, ini free dari Velpuri dan Kenso. Kita bareng-bareng untuk edukasi teman-teman yang mau eh, bisa analisa mandiri, bisa cuan tanpa FOMO. Nah, teman-teman bisa dibekali dengan ilmu yang kita berikan. Oke, setuju banget. Nanti kita di situ sharing bareng, sinau bareng, belajar bareng. Oke, nggak terasa udah sampai di ujung waktu. Sebelum ditutup, ada quote menarik. Trading adalah permainan psikologi. Setiap orang bisa dapat cuan, bisa dapat profit, untung, tapi hanya segelintir yang bisa survive. Oke, terima kasih Coach Stephen. Untuk kami friends, untuk yang mau belajar teknikal, jangan ragu untuk segera bergabung di acara kami. Oke, terima kasih Coach Steven. Selamat siang. Ingat reputasi, ingat Kevin Paul sekitar Semarang. Thank you.